Kalau bahasan kita malam hari ini gimana caranya tetap sehat dan awet muda, sebenarnya yang membuat para sahabat awet muda itu adalah आहा करत तोरे पैया परत malam hari ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk kita bisa senantiasa sehat, kemudian bisa melangkah dalam perjalanan hidup yang awet muda gitu ya ceritanya. Kenapa sih bisa awet muda? Nah, mungkin para sahabat setiap hari bergelut dengan kegiatan, bergelut dengan stres, bergelut dengan begitu banyaknya proses permasalahan setiap hari, dan bahkan ada yang juga bertanya gimana sih caranya agar kita tetap high vibes tapi kita menghadapi masalah dan drama-drama kehidupan setiap hari. Nah, sebenarnya dalam proses ini kita semua sedang menghadapi itu. Di dalam proses perjalanan hidup kita setiap hari, itu, selalu menghadapi permasalahan. Karena apa? Karena kita semua sedang hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita semua sedang hidup dalam proses yang produktif. Kecuali ketika kita sudah umur di atas 50 tahun, baru kita udah harus menepi. Jadi, kalau sudah umur kita 50 tahun ke atas, baru kita menepi. Menepi itu artinya adalah kita menarik diri dari semua kehidupan, proses kehidupan hiruk pikuknya kehidupan kita sehari-hari. Kalau bahasan kita malam hari ini gimana caranya tetap sehat dan awet muda, itu jawabannya adalah pastinya hubungannya dengan kedisiplinan dan memahami posisi diri kita saat ini itu tugas hidup kita apa. Dari situ. Nah, ketika kita ngomong awet muda, yang awet muda itu sebenarnya hanya wajah kita kah? Hanya tubuh kita kah? Atau energi kita semuanya muda? Sebenarnya yang namanya menua itu pasti. Tetapi adalah pilihan kita untuk vibrasi energi yang muda atau vibrasi energi yang tua. Itu bukan masalah tua mudanya, tetapi yang namanya kita energinya selalu fit, selalu berbahagia, yang jelas itu akan membawa ke dalam proses yang kita selalu semakin kelihatan muda. Nah, kalau lebih dalamnya lagi, yang namanya awet muda itu adalah sebenarnya bukan hanya look-nya di luar, tetapi bagaimana keadaan dari tubuh kita yang terkelola dengan sangat baik. Jadi anggota tubuh kita secara biologis kelihatan umurnya terus bertambah, tetapi kalau kita bisa menjaga kesehatan kita dengan baik, biasanya itu kulit kita tetap segar, kemudian otot kita tetap kuat dan shape kita masih terjaga. Nah, itu sebenarnya ada beberapa unsur yang terkandung di dalamnya. Jadi, yang pertama sebenarnya yang membuat para sahabat awet muda itu adalah perasaan. Jadi, perasaannya para sahabat setiap harinya itu seperti apa sih? Para sahabat Eling semua pernah mendengar nggak, Pak, unsur yang paling paling banyak di dalam tubuh kita? Unsur yang paling banyak adalah air. Para sahabat sudah menjawabnya air. Ya, pernah dengar nggak tentang sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang ilmuwan dari Jepang? Nah, air itu unsurnya di tubuh kita dari 70 sampai 90% itu adalah air. Sama seperti di alam semesta, unsur yang paling banyak di semesta ini adalah air. Jadi terkoneksi antara tubuh kita sebagai semesta kecil dengan semesta besar, bumi ini sebagai bagian dari semesta besar yang hubungannya juga adalah tentang unsur air. Nah, pernah dengar nggak kalau pernah ada satu penelitian dari seorang ilmuwan Jepang
yang meneliti tentang air. Ada pernah mendengar? Nah, jadi beliau itu adalah Masaru Emoto yang melakukan penelitian tentang bagaimana sih cara kerja air itu sebenarnya. Nah, pernah ya. Jadi penelitian tentang air itu dilakukan dengan proses yang sangat panjang. Bahkan dari unsur tubuh kita yang air ini ternyata ditemukan bahwa kita memiliki molekul-molekul kristal yang setiap saat bisa berubah. Jadi molekul kristal di dalam diri kita itu sama dengan molekul kristal yang ada di dalam air yang setiap hari kita minum, air ini. Jadi kenapa para sahabat biasanya kalau kita meditasi bersama, terus saya minta, "Teman-teman sediain air dong," gitu. Sediain sediain air dong ditaruh di depannya bermeditasi. Biasanya saya sampaikan seperti itu sama para sahabat semua. Nah, semua itu karena air itu mampu menangkap vibrasi. Sedangkan vibrasi itu bisa datangnya dari pikiran kita, satu dari perasaan kita, satu dari perkataan kita, satunya lagi dari tindakan kita. Kemudian tubuh kita itu bisa menangkap radar dari keadaan di sebuah kawasan, keadaan di sebuah tempat. Makanya kalau mungkin para sahabat Eling pernah mendengar bahwa ada rumah yang energinya tuh panas. Ada rumah yang energinya tuh kayaknya kurang positif deh. Rumah ini kayaknya energinya panas sekali. Itu datangnya dari mana? Dari perasaan, pikiran, perkataan, dan tindakan yang biasanya adalah terlalu banyak unsur energi panasnya. Atau kalau panas disamakan dengan proses emosi kita sehari-hari, itu lebih pada ke kemarahan. Nah, dalam proses ini, inilah yang membentuk proses di dalam tubuh kita, di dalam vibes aura kita, di dalam lingkungan kita sehari-hari. Bisa dari lingkungan kerja, dimanapun kita berada setiap hari, semua tempat itu kita yang mempengaruhi. Dan segala bentuk keadaan-keadaan yang sebelumnya. Jadi unsur yang ada di sana itu adalah salah satunya adalah kita. Kalau kita orangnya positif, optimis, rajin berdoa, suka berkatanya yang baik-baik di tempat itu jadi tempat yang mulia. Tempat yang bisa selalu menghadirkan doa kebaikan, energinya teduh, siapapun yang datang ke sana jadinya lebih merasa tenang dan damai. Itu kalau setiap hari, setiap saat kita gunakan tempat itu untuk lebih banyak berkata dan berpikir yang positif. Nah, dari siklus itu karena tubuh kita elemennya adalah air, maka tubuh kita ini perlu kita jaga dengan sangat baik. Nah, kalau hubungannya adalah tentang awet muda kita itu sebenarnya datangnya dari vibrasi. Vibrasi kita itu datangnya dari apa yang kita pancarkan setiap hari. Semua datangnya dari dalam. Jadi kalau saudara-saudara semua, sahabat Eling semua yang masih mengharapkan, oke, kalau kamu baik sama saya, baru saya baik sama kamu. Kalau kamu sopan sama saya, baru saya sopan sama kamu. Kalau ada kondisi yang seperti itu, yang setiap hari kita jalankan, mulailah untuk mengubahnya menjadi kita, diri kita sendiri, diri saya sendiri adalah yang menentukan sikap saya bagaimana, bukan karena orang lain. Jadi tentukanlah sikap saya, Anda semua, para sahabat semua yang ada di rumah, memiliki hak untuk menentukan sikap kepada orang lain. Jadi kita semua lakukan apapun itu dengan penuh kesadaran. Jadi kita sendiri yang menentukan sikap. Kalau dalam diri kita senantiasa bisa melakukan sesuatu yang positif, tujuannya adalah ke arah yang kebaikan, itulah yang memancar keluar. Jadi yang sebenarnya membangun aura kita setiap hari itu
adalah kebiasaan kita merasakan sesuatu dan berpikir yang baik tentang sesuatu. Nah, kalau misalnya para sahabat Eling semua yang ada di rumah terbiasa dengan perasaan yang positif, berprasangka positif terhadap sesuatu, maka itu yang akan membangun kristal-kristal di dalam tubuh kita, kristal-kristal air di dalam tubuh kita menjadi cantik. Karena hasil dari penelitian dari Masaru Emoto ini adalah beliau itu gini ceritanya. Beliau itu menyediakan dua wadah air yang airnya itu sumbernya sama. Kemudian satunya diisi dengan vibrasi yang positif, dengan kata-kata yang positif dan dominannya bersyukur. Jadi di sana itu ada beberapa kata-kata yang sering disampaikan kepada air itu sebelum dia dicek molekul dari kristalnya itu seperti apa. Nah, yang dikatakan pada air itu tuh seperti ini. Terima kasih. Jadi kata terima kasih itu ternyata molekul energi airnya itu benar-benar sangat luar biasa. Berubah menjadi satu proses yang begitu indah. Kemudian ada kata-kata yang lain yang bisa dikatakan di sana. Biasanya itu yang beliau sampaikan pertama adalah terima kasih atau thank you. Kemudian yang kedua adalah I love you. Yang ketiga adalah kata-kata pujian yang tulus. Jadi, ketika kita terbiasa memberikan tubuh kita pujian yang tulus kepada orang lain, kepada diri kita sendiri, dihargai apa yang kita lakukan, disitulah elemen-elemen kebaikan dari air di dalam diri kita itu menjadi benar-benar semakin baik. Jadi memancarkan energi kebahagiaan. Makanya jangan suka menyimpan dendam sampai panjang ceritanya, dan dendam masa lalu itu jangan sampai disimpan sampai hari ini. Kemudian jangan sampai kita juga terlalu cemas dengan masa depan. Jadi kedua hal inilah yang membuat kita itu auranya tidak bisa bersinar. Kesedihan, trauma-trauma masa lalu, kemudian kemarahan-kemarahan dendam masa lalu, itu yang harus kita lepaskan, yang harus kita ikhlaskan. Kemudian ketakutan yang ada di masa depan itu juga harus kita mulai perlakukan sesuatu deh untuk itu. Jangan sampai terlalu banyak kecemasan. Karena yoga mengajarkan kita hidup di hari ini. Dan cara untuk bisa hidup di hari ini adalah dengan kita berdisiplin. Bisa berdisiplin untuk melakukan yoga, melakukan meditasi, dan juga membuat waktu untuk diri kita sendiri. Me time. Penting sekali untuk melakukan me time untuk diri kita sendiri. Nah, jadi sangat penting untuk kita bisa melakukan semua itu dengan sangat baik, sehingga molekul air di dalam diri kita, kalau misalnya para sahabat setiap hari itu rasa syukur yang ada dalam hati, maka molekul air itu akan menjadi penuh dengan cinta kasih. Penuh ulas asih, penuh kepedulian dengan orang lain, itulah yang akan menyebabkan kita senantiasa dilindungi oleh kekuatan yang dihasilkan oleh energi yang maha kuasa melalui aura yang kita bangun di dalam diri kita sendiri. Yang kedua, gelas yang kedua itu isinya adalah air yang sumbernya yang sama, tetapi dia dikata-katain yang negatif. Kata-kata negatif itu adalah biasanya yang seperti secara umum dilakukan di dalam perjalanan kita sehari-hari. Contoh, kalau marah segala macam kebun binatang itu keluar. Semua kebun binatang tuh namanya keluar. Jadi ini membuat ternyata kristal airnya itu menjadi hancur. Sedangkan yang tadi itu membentuk bunga, membentuk salju, sangat bagus. Kemudian yang ini malahan jadinya tuh hancur. Jadinya tuh
fragile, jadinya tuh jelek. Karena dikata-katain yang jelek-jelek, keluhan, kebencian, kemarahan, bulian, itu ada di sana. Jadi, upayakanlah apapun yang kita rasakan itu lebih dominan ke arah yang positif. Tapi kalau setiap hari saya menghadapi masalah gimana? Saya juga setiap hari menghadapi masalah. Dan kalaupun harus memilih untuk bersikap tertentu, sadari semua itu dengan sadar. Jadi, kalau misalnya kita sedang marah, sedang sadar loh kalau kita nih marah. Oke, sekarang saya sadar kalau saya marah. Jadi saya harus menjaga lisan saya harus kelola ini dulu semua. Boleh saya nangis dulu deh. Itu caranya marah dengan sadar. Kemudian, kalau misalnya sedang sedih, oke, keadaan ini sangat berat buat saya dan saya sedih. Keluarin dulu, kesedihannya dikeluarkan, menangis, keluarkan dulu sampai habis, kemudian bangkit lagi. Cari solusi untuk itu. Karena ini adalah game keseharian kita. Setiap hari kita akan menghadapi kondisi seperti ini. Jadi kita tidak bisa menyalahkan kondisi lingkungan, tapi saya banyak masalah. Semua orang sedang ada banyak masalah. Oleh karena itulah, mari kita berusaha untuk berpikir selalu mengarah untuk memilih berprasangka positif, berprasangka yang baik, kemudian memilih untuk bersikap yang baik. Meskipun itu adalah hasil dari pengendalian diri yang begitu kuat. Jadi di awal itu pengendalian dirinya harus benar-benar kuat sampai akhirnya lama-lama menjadi kebiasaan dan biasanya itu memang butuh waktu bertahun-tahun. Seperti itu. Jadi dalam prosesnya dari 2 air itu, ketika kita sering menerima rasa syukur di dalam hati kita, maka aura kita menjadi terbangun dengan begitu indah dan juga sel-sel tubuh kita ikut menjadi bahagia. Jadi dia sehat. Apalagi rajin olahraga, apalagi rajin yoga, rajin meditasi. Segala bentuk sel yang udah tua akan mati dan tumbuh menjadi sel baru yang segar dan bisa membuat kulit kita semakin sehat. Kemudian sehat itu dari dalam, bukan hanya karena skincare. Kayak gitu. Kemudian kalau banyak kesedihan masih yang ada di dalam diri para sahabat saat ini, percayalah itu yang membuat kita semakin cepat untuk menua. Bahkan tubuh kita itu ada tubuh yang di usianya 20 tahun bisa memiliki umur genetik atau umur sel yang bisa 10 tahun lebih tua, bahkan 20 tahun lebih tua dari usia biologis yang sebenarnya usia kita berapa. Jadi, biasakan diri untuk menjadi tegar, menjadi kuat dari dalam dengan cara kita mengenali diri kita lebih dalam lagi. Kalau di Pasraman, kita biasanya lakukan melalui yoga, melalui meditasi, melalui proses mengampuni, melalui proses memaafkan, dan begitu banyak proses pembelajaran yang akan terus kita lalui sampai perjalanan yang begitu panjang. Nah, kalau kita membiasakan diri untuk melatih diri terbiasa untuk merasa baik dan menyelesaikan semua tugas agar benar-benar merasa baik dengan konkret, kemudian bisa berprasangka baik, dan terus bisa memuji orang lain, memuji diri sendiri dengan tulus, maka di sanalah proses kita bisa membangun kehidupan yang baik dengan aura yang baik, dengan sel yang sehat, dengan wajah yang selalu awet muda. Dari situlah datangnya. Nah, maka dari semua proses itulah para sahabat semua bisa memulai untuk membangun kehidupan yang awet muda mulai dari hari ini. Jadi caranya bagaimana? Caranya adalah lepaskan dulu trauma-traumanya di masa lalu. Karena ini yang akan sangat membantu teman-teman untuk bisa berprasangka baik. Kalau kita sendiri yang masih sangat berat dengan segala bentuk dealing-dealing kita dengan masa lalu, atau kecemasan kita di masa depan, percayalah ini disebabkan oleh perjalanan karma yang belum selesai. Jadi, mulailah cicil satu persatu karma-karma itu. Cicil dengan apa? Dengan disiplin diri. Jadi, caranya kita melakukan proses mencicil karma itu adalah pertama, belajar meditasi. Yang bisa membayarkan karma negatif perjalanan masa lalu kita di kehidupan kita hari ini adalah dengan disiplin.
disiplin diri untuk terhubung dengan Yang Maha Kuasa melalui proses penyerahan diri secara total. Penyerahan diri secara total ini bisa dilakukan melalui belajar meditasi, melalui yoga, mulai dengan pelayanan yang kita lakukan setiap hari dengan tulus ikhlas. Nah, jadi harus dibereskan dulu proses perjalanannya di masa lalu, dengan cara apa? Dengan disiplin yang tadi saya sampaikan. Dan kalau di Pasraman kita biasanya memberikan pemahamannya secara konkret dan you experience it. Teman-teman para sahabat semua mengalaminya sendiri, langsung membersihkannya sendiri itu dalam proses tapa brata. Kalau misalnya para sahabat di rumah setiap hari sudah mempraktekkan meditasi, lanjutkan terus. Kemudian terus jalankan itu dengan sangat baik, jaga kesehatan dengan sangat baik karena kesuksesan, keberhasilan apalagi tentang awet muda yang tadi kita bicarakan itu tidak bisa dengan hanya satu sisi proses aja. Semua ini adalah tentang support dari semua bagian. Tidak bisa diri kita aja pada satu titik tertentu tetapi harus dari holistik. Tidak bisa dengan fisik aja tapi perasaan juga, tapi pikiran juga, tapi energi prana juga. Semua proses itu menjadi satu. Nggak bisa hanya satu-satu. Makanya kalau di Pasraman kita mengajarkan, men-sharingkan sesuatu yang holistik. Tidak bisa hanya satu-satu. Tidak bisa hanya setengah-setengah. Tidak bisa hanya dalam proses yang begitu instan. Jadi tidak ada satu yang instan. Kalaupun itu terlihat instan, percayalah di balik itu ada begitu dalamnya sebuah proses yang sudah dilalui. Banyak orang yang mengira bahwa oh itu mudah, dapatnya ini mudah. Percayalah, sesuatu yang didapatkan dengan mudah, hilangnya juga mudah. Sesuatu yang kita dapat dengan instan, hilangnya juga instan. Maka mulailah ajarkan kepada diri kita sendiri untuk mulai berprasangka baik, untuk mulai memilih untuk bersikap baik, untuk mulai memilih untuk belajar ikhlas, untuk mulai memilih untuk berdisiplin, dan memilih untuk berusaha yang maksimal. Jadi dalam proses itulah kita mampu bisa berjalan menuju proses perjalanan masa depan yang penuh dengan kebahagiaan. Sehingga segala bentuk kehidupan kita sehari-hari bisa penuh dengan kebahagiaan, rasa syukur, dan bisa bertumbuh dan survive dari segala bentuk badai permasalahan apapun.